Sistem Super Devouring. Bab 151, Krisis terselesaikan. Kekuatan tumbukan yang dahsyat tercurah seketika, tetapi ketika keduanya masih bersentuhan, kekuatan tumbukan lain menyusul. Raungan ganda harimau dan serigala. Ledakan. Serigala raksasa berwarna merah darah, yang beratnya sedikitnya 2 ton, terlempar mundur beberapa meter, dan cakar di anggota tubuhnya meninggalkan 4 bekas panjang yang terlihat jelas di tanah. Pukulan itu tepat mengenai dahi serigala raksasa yang berdarah itu dan membuatnya pingsan. Ye Xuan tidak mau melewatkan kesempatan itu dan segera mengganti senjatanya. Anak panah yang tajam dapat mengenai sasaran dari jarak 100 langkah. Matilah! Desir! Cahaya dingin menyambar dan langsung menembus mata serigala raksasa berwarna merah darah dan bahkan menembus kepalanya. Kekuatan spiritual yang dahsyat menggulung kepalanya menjadi bubur, menyebabkannya mati seketika. Serigala raksasa sudah matilah. Namun, pada saat ini, masih ada 2 binatang lain yang berjuang untuk bertahan hidup di ladang. Kecepatan Ye Xuan dalam membunuh serigala raksasa berwarna merah darah jauh lebih cepat daripada Zhao Pan dan yang lain. Kekuatan ini telah mewujudkan seluruh penonton. Tidak mungkin, kau benar-benar membunuh Lord Yunho. Suara netral itu tiba-tiba berteriak. Kau adalah sisa dari sekte Dewa Binatang. Aku akan segera menemukanmu. Ekspresi Ye Xuan membeku, dan dalam sekejap dia menggabungkan garis keturunan lain ke dalamnya. Garis keturunan Zubat menengah. Setelah penggabungan selesai, Ye Xuan tiba-tiba menutup matanya, dan aliran energi tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Ini adalah efek dari garis keturunan Zubat, yang dapat menggunakan gema untuk menemukan lokasi. Meskipun jaraknya hanya beberapa ratus meter, jangan lupa bahwa ini adalah lembah kecil. Berdengung. Ketemu. Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan busurnya ke satu arah. Serang target dari jarak 100 langkah. Desir. Cahaya dingin langsung menyinari hutan. Ham. Ye Xuan mendengus dingin dan meletakkan busur pemburu bintang. Pada saat ini, Zhao Pan dan anak buahnya baru saja membunuh 2 binatang roh terakhir, dan seluruh lapangan dipenuhi mayat. Zhao Pan dan teman-temannya sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Serigala raksasa berdarah yang menggigit lengan Zhao Chongwen sebenarnya dibunuh oleh Ye Xuan. Bukankah kekuatan ini agak luar biasa? Senior, kamu baik-baik saja. Ye Xuan tetap tenang dan bergegas untuk memeriksa luka Zhao Chongwen. Zhao Chongwen juga terkejut, tetapi dia melihat lengannya yang patah yang masih memegang pedang Han Guang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oh, sepertinya aku harus berlatih pedang kidal di masa depan. Belum tentu. Ye Xuan tiba-tiba berkata, dan langsung mengambil kembali lengan Zhao Chongwen yang patah, lalu menyambungkannya ke luka Zhao Chongwen. Pada saat yang sama, dia juga menyulap sebuah pil dan menyerahkannya. Senior, minumlah pil ini. Apa ini? Zhao Chongwen sedikit terkejut, tetapi setelah bertanya, dia mengambil pil itu dan langsung menelannya. Sekarang, dia sangat percaya pada Ye Xuan. Jika bukan karena yang terakhir, kepalanya mungkin sudah digigit. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Dia merasakan lengannya yang patah mulai gatal, seperti digigit ribuan semut. Tetapi dia masih bisa menahan sedikit rasa sakit ini. Yang mengejutkannya adalah luka di lengannya yang patah mulai sembuh. Setelah beberapa detik, lengan yang patah disambung kembali tanpa bekas luka. Ini, Zhao Chongwen sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Menyambung kembali lengan yang patah bukanlah hal yang mustahil, namun diperlukan keahlian medis yang mumpuni. Ye Xuan hanya memberinya 1 pil dan dia meminumnya. Apakah dia minum pil ajaib? Pil ini persis apa yang Ye Xuan tukarkan dari sistem pelahap. 1 pil bernilai 50.000 poin devouring, yang sangat mahal. Namun, Ye Xuan merasa bahwa dia akan membelinya bahkan jika harganya 100.000 poin. Ini adalah pil yang kudapat secara tidak sengaja. Selama lukanya belum sembuh, pil itu bisa disambung lagi. Ye Xuan berkata pada saya, aku sudah keluar sekarang. Mulai sekarang, kalian, anak muda. Kalau bukan karena kalian kamu ini, sudah ditinggal. Zhao Chongwen berkata dengan rasa terima kasih. Senior, Anda terlalu sopan. Jika Anda bisa
sana saat ini, Zhao Pan dan yang lainnya akan menjadi makanan bagi serigala iblis. Di mana sisa-sisa sekte Dewa Binatang? Zhao Chongwen berdiri dan bertanya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dia ditembak olehku. Ye Xuan menjawab. Itu bagus, tapi jangan biarkan dia kabur. Kultus Dewa Binatang punya teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan beberapa binatang spiritual secara paksa dengan mengorbankan umur hidup seseorang. Zhao Chongwen berkata dengan emosi. Setelah mendengar ini, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa binatang roh ini begitu kuat. Sekarang Zhao Chongwen baik-baik saja, Ye Xuan juga memulai langkah terpentingnya, membersihkan kekacauan. Namun dia tidak melahap mayat-mayat itu seluruhnya. Dia menyimpan semua inti dalam, totalnya 12 inti dalam binatang iblis yang berada di puncak alam roh sejati, satu di tahap tengah alam Yuan sejati, dan satu di puncak alam Yuan sejati. Adapun mayatnya, dia melahapnya semua. Namun, nilai mayat dan ramuan batin itu terlalu berbeda. Hanya serigala raksasa berwarna merah darah di puncak alam Yuan sejati yang memberi Ye Xuan 100.000 poin melahap. Saat Ye Xuan mengumpulkan mayat-mayat, kedua pendeta itu juga membawa mayat sisa-sisa sekte Dewa Binatang. Melihat mayat yang tampak setua pria berusia 70-an atau 80-an, Zhao Chongwen menghela napas, benar saja, dia mengorbankan hidupnya sendiri untuk secara paksa meningkatkan level binatang. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan hidup lama. Dengan garis keturunan sebab, Ye Xuan dapat menunjukkan bahwa tidak ada binatang lain seperti binatang lain, atau orang lain yang bisa. Dengan demikian, persoalan sekte Dewa Binatang telah berakhir. Nah, kali ini Kaisar menunjukkan Ye Xuan untuk mengasahkan sisa-sisa kultus Dewa Binatang, jadi semua yang diperolehnya harus diserahkan. Zhao Chongwen diselamatkan oleh Ye Xuan dan merasa bersyukur. Dia berkata langsung kepada Ye Xuan, terima kasih padamu kali ini. Aku bisa membuat keputusan kali ini. Kamu hanya perlu menyerahkan inti serigala darah kepada Kaisar, dan sisanya akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, senior. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Ramuan batin di puncak alam Yuan sejati begitu berharga hingga berada di luar imajinasinya, dan dia tidak berani menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia mendengar bahwa leluhur kekaisaran Xuan yang berada di puncak alam Zhenyuan. Dengan ramuan batin ini, dia mungkin bisa menerobos ke alam Zhengxuan. Ini adalah terobosan ke ranah besar, dan pada saat itu kekuatan kekaisaran Xuan yang juga akan meningkat pesat. Ye Xuan telah melahap semua mayat di tanah, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Pada saat itu, dia langsung mengeluarkan 4 inti binatang roh di puncak alam roh sejati dan memberikannya kepada Zhao Pan dan 3 orang lainnya. Zhao Pan dan 3 orang lainnya tidak banyak berkontribusi hari ini, tetapi mereka semua berada di puncak alam roh sejati, dan ramuan batin ini sangat penting bagi mereka. Dengan ramuan batin tersebut, peluang mereka untuk berhasil lebih besar, sehingga mereka tidak menolaknya. Setelah itu, Ye Xuan mengeluarkan ramuan batin beruang perang berurat ungu di tahap awal alam Yuan sejati, tetapi tiba-tiba teringat bahwa ramuan batin tersebut telah ditelannya sendiri. Bab 152, diserang. Untungnya, Zhao Chongwen mengatakan sebelumnya bahwa dia telah mencapai level terobosan dan bisa menerobos jika dia tidak bisa melewatinya, jadi dia menolak. Kemudian Ye Xuan melahap semua inti binatang roh yang tersisa tanpa kecuali. Dalam sekejap, poin melahapnya meningkat ratusan ribu. 650.000 poin melahap. Aku tidak menyangka aku begitu kaya sekarang. Namun, hal-hal seperti seni bela diri spiritual tingkat menengah terlalu mahal. Aku merasa itu masih belum cukup. Ye Xuan merasa tidak berdaya, karena setelah melahap begitu banyak hal, ia tampaknya masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat melakukan terobosan. Sisa-sisa kultus Dewa Binatang telah dimusnahkan, dan Ye Xuan beserta rekan-rekannya juga tidak terluka, jadi mereka langsung pergi dan bersiap kembali ke ibu kota kekaisaran untuk melapor. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jenderal Ye masih sangat muda dan menjanjikan. Usianya baru 16 tahun, tetapi dia telah mencapai alam Yuan sejati. Kekaisaran api akan mengalami masa sulit. Ya, bahkan binatang roh di puncak alam Yuan sejati tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia pasti akan lulus penilaian Istana Lingqiao.
Bakat Jenderal Ye jarang ditemukan, bahkan di kekaisaran tingkat tinggi. Sepanjang jalan kedua pendeta itu memujinya. Mereka merasa telah hidup seperti anjing selama sebagian besar hidup mereka. Kesan awal Jiang Xian terhadap Ye Xuan telah berubah, dan sekarang setelah dia memperoleh ramuan batin dari binatang roh, dia sangat berterima kasih kepada Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak bangga. Membunuh serigala raksasa berwarna merah darah di puncak alam Yuan sejati bukanlah hal yang besar, belum lagi serigala raksasa berwarna merah darah itu baru saja dibangkitkan dan agak lemah. Selain itu, ia adalah manusia yang dapat menggunakan roh sejati, seni bela diri spiritual, dan senjata spiritual. IQ-nya jauh lebih tinggi daripada binatang spiritual, jadi ini bukan apa-apa. Tak lama kemudian, mereka keluar dari Gunung Angin Hitam, dan semua monster di jalan dimangsa oleh Ye Xuan dan rekan-rekannya, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Sekarang, Zhao Chongwen begitu terkejut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ye Xuan melahap ribuan monster. Seberapa besar cincin Qiankun yang terakhir? Cincin Qiankun bernilai 10 kristal bermutu rendah, yang umumnya sekitar 100 meter kubik. Namun, apa yang dikumpulkan Ye Xuan mungkin sudah 10.000 meter kubik. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ruang yang ditelan Ye Xuan sangat murah. Satu titik melahap dapat meningkatkannya hingga 1 meter kubik, sehingga ini adalah ruang yang hampir tak terbatas. Terlebih lagi, Ye Xuan memiliki ruang tanpa penyimpanan, jadi barang-barang Ye Xuan masih sangat banyak. Zhao Chongwen tidak terlalu memperhatikan ini. Bagaimanapun, Ye Xuan telah menciptakan beberapa kali. Namun, saat mereka tidak bisa berhubungan hitam, Ye Xuan tiba-tiba Ye Xuan ada seseorang di sini. Ye Xuan tiba-tiba menutup matanya dan rasakan dengan hati-hati. Dari sebelumnya, tiba-tiba lalu mengendap. Setelah mendekat, dia benar-benar menemukan beberapa orang yang tidak sebentar. Suara seseorang. Pada saat itu, dia akan tiba-tiba mendengar. Terdengar beberapa suara tajam. Seseorang menyangka bahwa beberapa orang akan benar-benar mereka merampok atau baju. Namun saat itu, dia langsung menyadar, karena orang-orang tersebut sebenarnya adalah orang-orang kuat di alam Zhenyuan. Ledakan. Ledakan. Serangan penyerang itu cepat, tetapi Ye Xuan bahkan lebih cepat dan membubarkan semua serangan dalam sekejap. Zhao Chongwen dan yang lainnya juga bereaksi dan dengan cepat menggunakan senjata mereka untuk melawan. Siapakah kamu, tikus? Zhao Chongwen berteriak. Orang mati tidak perlu tahu. Seseorang di seberang sana menanggapi. Ye Xuan membuat perhitungan kasar dan mendapati bahwa pihak lain memiliki 3 pembangkit tenaga listrik alam Yuan sejati dan 6 pembangkit tenaga listrik puncak alam roh sejati. Di Kekaisaran Xuanyang, diperkirakan hanya keluarga kerajaan Xuanyang yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, Zhao Chongwen adalah anggota keluarga kerajaan, dan Zhao Pan adalah pangeran, jadi itu tidak mungkin. Dia mata-mata yang disembunyikan di negara kita oleh Kekaisaran Api. Bunuh dia. Zhao Chongwen langsung mengetahui keseluruhan cerita dan melawan. Begitukah? Setelah mendengar ini, Ye Xuan tidak lagi mempedulikannya. Karena mereka berani menyerang mereka, mereka hanya akan mati. 3 prajurit alam Yuan sejati telah bergegas ke arah mereka, dan 6 lainnya membantu dari kejauhan. Serang target dari jarak 100 langkah. Tangan kanan Ye Xuan berkelebat cepat, dan dalam 1 detik, dia melepaskan 6 anak panah, langsung membunuh 6 pendekar yang berada di puncak alam roh sejati. Apa? Ketiga pendekar alam Yuan sejati semuanya terkejut. Sebelum mereka bisa bergegas, ke-6 bawahan mereka dibunuh oleh Ye Xuan. Aku akan menahan Zhao Chongwen, kalian bunuh orang itu dan yang lainnya terlebih dahulu. Seorang lelaki tua berteriak. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, hanya kalian. Zhao Chongwen mencibir ketika mendengar ini.
Kekaisaran Suanyang dan Kekaisaran Liehuo berdekatan satu sama lain. Keduanya adalah kekaisaran tingkat rendah dengan kekuatan yang serupa. Yang paling penting adalah hanya ada 3 orang di tahap awal alam kuat sejati. Mari kita lihat Yesuan Zhao Chongwen, yang bersama Zhao Pan dan orang lain akan terkejut. Baru saja, Yesuan membunuh 6 master puncak alam roh sejati hanya dengan satu gerakan. Cara ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki seorang pemuda. Akan tetapi, sekarang, dia benar-benar merasa bahwa apa yang dipadatkan Yesuan bukanlah roh sejati, tetapi hakikat sejati. Apakah Anda merasa telah membunuh orang yang salah? Yesuan tersebut mengangkat tangan-tangan. Defensif sebelum tubuhnya tertusuk seperti saringan dan dia mati seketika. Bab 153, Perebutan Kuota. Melihat ahli alam Zhenyuan ini tergeletak di genangan darah, Yesuan mendengus pelan, menoleh dan mendapati bahwa Zhao Chongwen dan Zhao Pan sama-sama berada di atas angin. Senjata spiritual tingkat menengah. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu memiliki senjata spiritual tingkat menengah? Teriak lelaki tua itu. Itu juga yang ada di tangan pria gendut itu. Ahli alam Zhenyuan lainnya juga berseru. Informasinya salah, pergi. Teriak lelaki tua itu. Mata Zhao Chongwen berkedip, dan dia berteriak, datanglah jika kau mau, pergilah jika kau mau. Menurutmu siapa Zhao Chongwen? Tetaplah di sini. Cahaya dingin menyambar, dan salah satu lengan patah lelaki tua itu terbang ke langit. Di satu sisi terdapat senjata spiritual tingkat rendah, dan di sisi lain terdapat senjata spiritual tingkat menengah. Kesenjangannya sangat besar, dan lelaki tua itu sama sekali bukan tandingan Zhao Chongwen. Namun, lawan Zhao Pan dan keempat rekannya bereaksi sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah bergegas ke suatu tempat yang jaraknya puluhan meter dan bersiap menghilang ke dalam hutan. Kau masih ingin pergi sekarang setelah aku di sini? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menembakkan peluru tepat ke punggungnya. Engah! Anak panah itu menembus kepalanya dan dia langsung terjatuh ke tanah. Tidak, itu tidak mungkin. Orang tua itu berteriak ketika dia melihat hanya dia seorang diri yang tersisa. Namun, Zhao Chongwen tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan sekali merasa tegang, tanpa itu lagi berangkat. Gerakan tubuh dan laki-laki. Siap membunuhnya, tetapi pada saat Yesuan menggerakkan tangan kirinya ke
ke bawah. Desir. Orang tua itu terkena panah di lutut kirinya dan langsung kehilangan Zhao Chongwen bertanya. Bunuh aku tidak akan memberitahumu apapun. Orang tua itu menggertakkan giginya, tampak seperti seekor domba yang akan disembelih. Aku tidak menyangka bahwa Kekaisaran Api memiliki 3 penyusup dari alam Yuan sejati. Aku meremehkanmu. Targetmu kali ini seharusnya adalah ketiga orang ini, tebak Zhao Chongwen. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman seperti yang diduga. Ketika kata-kata itu diucapkan, wajah lelaki tua itu berkedut. Ledakan. Zhao Chongwen menepuk ubun-ubun kepala lelaki tua itu. Energi sejati yang kuat seketika menghancurkan otak lelaki tua itu. Dia tidak berencana untuk meminta informasi apapun, tetapi jelas bahwa informasi pihak lain salah. Dia tidak menyangka bahwa Yesuan dan teman-temannya bersihkan medan perang. Sepertinya kita perlu karena ada mata-mata, hanya ada 3 orang dan mereka masih berusaha. Tetapi bagaimana jika lain kali ada 3 orang yang alam Yesuan dan juga membersihkan medan perang. Orang-orang ini semua memiliki cincin gantung di tangan mereka, dan Yesuan juga mendapatkan banyak hal. Namun, orang-orang ini tidak bisa terlalu banyak barang. Yang jauh. Mereka cukup cepat dan kembali ke ibu kota Kekaisaran dalam hari. Ketika Zhao Chongwen mendengar tentang ini, dia juga terkejut dan meminta Yesuan untuk tidak meninggalkan ibu kota Kekaisaran selama beberapa hari ke depan. Yesuan melakukan hal yang sama. Dalam waktu lebih dari sebulan, mereka akan bersaing dengan Kekaisaran Api untuk memperebutkan 3 tempat milik Xiao Manchen. Oleh karena itu, mereka bertiga harus menyembunyikan kekuatan mereka untuk menghindari kecelakaan. Sebelumnya, Xiao Manchen dengan kelompok menjadi bantuan kelompok khawatir tentang keadilan. Selain itu, untuk mencegah kecelakaan, Zhao Chongguang secara pribadi mengawal mereka. Tidak hanya itu, bahkan leluhur keluarga Zhao yang berusia 100 tahun pun keluar. Pil batin serigala darah yang dibawa Yesuan sebelumnya telah ditelan oleh leluhur tua ini yang berada di puncak alam Yuan sejati. Awalnya, leluhur tua ini terjebak di puncak alam Yuan sejati, namun kini dengan pil batin serigala darah ini, dia berhasil melepaskan diri dari belenggu dan mencapai alam Xuan sejati. Dengan pengawalnya, semuanya aman. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman kali ini, Yesuan masih menunggangi binatang spiritual, Dapeng. Binatang spiritual Dapeng ini bahkan lebih besar dari yang dimiliki Zhao Chongwen, dan dikatakan berada di tahap tengah alam roh sejati. Dalam waktu 2 hari, kita akan dapat mencapai lokasi pertempuran. Tentu saja, sebelum pergi, Yesuan juga meminta tuan yang membangun kota. Dia menyatakan bahwa kota itu masih agak berbeda dari sebelumnya. Kata spiritual Yesuan, Liang Xian, 3 jenius dari Kekaisaran Api telah mencapai puncak alam. Meskipun kalian semua memiliki senjata spiritual tingkat, kalian tidak boleh ceroboh.
Kata Zhao Tongguang, yang menggunakan jubah putih. Ya. Yesuan dan dua orang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Istana Liao jika seseorang dapat mengajukan Liao, maka setidaknya dapat berubah menjadi kekaisaran yang oleh karena itu, Anda tidak dapat berubah dan Anda jawaban dan sia-sia. Jika mereka bisa mendapatkan perubahan lain. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berjalan. Salam untuk Kaisar. Yesuan buru-buru mengepalkan tangannya. Orang di depannya adalah orang kuat di alam mendalam sejati, alam yang lebih tinggi darinya, dan seseorang yang dapat membunuhnya dengan tamparan. Tidak perlu bersikap sopan. Alasan kami mengirimkan setengah dari orang kuat kami kali ini adalah untuk mencegah Kekaisaran Api melakukan tipu daya. Saya khawatir mereka memiliki tuan tersembunyi di dekat sini, jadi mungkin akan terjadi pertempuran besar. Jika saat itu benar-benar tiba, kami dapat mengambil tindakan. Zhao Wei berkata pada Yesuan. Yesuan menurut Zhao Pan. Jika ini kejadian, akan sangat tidak nyaman bagi kita. Samping dan bawah. Kakek Kaisar, kenapa tidak bisa? Zhao Pan berbagi. Jika benar-benar terjadi pertempuran, sangat beliau masih tidak akan melahirkan. Lahan yang tidak dimiliki antara kedua negara tidaklah luas, dan batas antara kedua negara hanya berjarak beberapa ribu meter. Yesuan dan yang lainnya mendarat di perbatasan, Zhao Mubai juga menyamar, lalu berangkat. Kali ini, keluarga Zhaoku telah mengirim lebih dari selusin ahli alam Zenyuan, dan dengan kehadiran kakek kaisar, Kekaisaran Api pasti akan hancur. Selama orang-orang Kekaisaran Api hancur, seluruh Kekaisaran Api dan itu akan menjadi patron tenang bagi Kekaisaran semuanya. Dalam perjalanan, Zhao Wei kepada Yesuan. Saya harap begini. Yesuan mengangguk sedikit. Entah mengapa jantungnya mulai berdetak kencang lagi. Tampaknya sesuatu hal lain akan terjadi. Sekelompok orang itu berjalan cepat dan segera tiba di bawah sebuah pohon besar yang terletak di antara kedua negara. Ini adalah tempat yang disepakati. Saat ini, di bawah pohon besar, sudah ada seorang kapal layar yang ikut bersilat. Pada saat yang sama, ada orang yang di samping. Orang yang duduk di bawah pohon itu masih bisa melihat. Zhao Tongguang berkata dalam laporan yang sama, bagaimana mereka berjalan
Yesuan ini adalah kaisar-kaisar. Kekuatan bersama dengan Zhao Tongguang. Karena Anda tidak di sini, mari kita mulai. Pada saat ini, Pria Parubaya di bawah pemerintahan itu, dan tiba-tiba Zhao Tongguang dan yang lainnya. Bab ini belum selesai, silakan balik ke halaman Alam Misterius Sejati. Oh tidak, kita terlambat dan utusan itu tidak senang. Zhao Tongguang berpikir dalam hati tanpa keraguan. Pada saat itu, dia mengepalkan tangannya dengan perasaan bersalah dan berkata, "Maafkan aku, utusan. Lupakan saja, ayo kita undian untuk menentukan urutan pertempuran." Pria parubaya itu mengabaikannya dan langsung mengeluarkan banyak kotak dari cincin Qiankun. Zhao Tongguang membawa Yesuan dan dua orang lainnya dan memperkenalkan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Yesuan. Hanya ada 3 tempat untuk bermain berbicara. Kemudian para perusahaan satu-satunya namun, ketika Zhao Tongguang, Yesuan dan dua orang lainnya berjalan di depan pria parubaya itu, Tuan tiba-tiba membuka mata dengan pria parubaya. Setelah itu, pria parubaya itu tiba-tiba mengambil tindakan. Target serangannya sebenarnya adalah Zhao Tongguang. Apa? Zhao Tongguang tidak menyangka kalau sebuah pukulan akan mengenai bahunya secara langsung dan langsung terpental mundur. Awalnya, pria parubaya itu ingin menghancurkan hati Zhao Tongguang hingga berkeping-keping dengan satu pukulan, tetapi tanpa diduga, sebuah kekuatan energi tiba-tiba mengenai pipinya, menyebabkan pipinya menangis, hingga Zhao Tongguang terkena. Orang yang baru saja mengalami kekuatan baiknya adalah Yesuan. Apakah itu tahu? Pria parubaya itu kosong dan laki-laki. Dia bisa merasakan bahwa ada perempuan yang diberikan pada awal-awal namun di luar dugaan, dia punya peluang adegan ini terjadi terlalu cepat dan seluruh tempat menjadi sepi. Namun, lebih baik, kekaisaran tuannya adalah orang yang sangat bereaksi. Dia bergegas keluar dari bab ini belum selesai. Silakan balik halaman dan bergegas. Pada saat ini, Zhao Tongguang yang terluka belum mengetahui mengapa utusan dari Istana Ling Qiao tiba-tiba menyerang mereka. Mungkinkah utusan ini disuap oleh Kekaisaran Api? Tuan utusan, apa yang sedang Anda lakukan? Zhao Tongguang akhirnya bertanya dengan keras. Untungnya, pria parubaya di dalam jalan tidak memanfaatkan tekanan. Seorang anak kecil dalam rumah sejati. Dia akan menjalankan peran yang benar. Dia menatap Zhao Tongguang dan kamu adalah seorang kaisar, tetapi aku tidak menyampaikan apa yang ada di apa? Jawabannya orang ini sama sekali tidak bisa menyelamatkan melainkan seorang. Kalau tidak, Zhao Tongguang pasti Zhao Tongguang. Orang-orang dari Kekaisaran Xuanyang semuanya memiliki ekspresi yang sangat muram. Mereka pikir mungkin ada beberapa masalah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan dapat merekrut master dari alam mendalam sejati. Kekaisaran Angin Hitam adalah kekaisaran tingkat tinggi.
Aku tidak menyangka bahwa kekaisaran kecil tingkat rendah seperti milikmu akan memiliki orang muda di alam Yuan sejati. Ini benar-benar mengejutkanku. Pria parubaya itu menatap Ye Xuan. Ketika Ye Xuan melancarkan gerakannya tadi, Yu Chuan ada di dekatnya, dan dia juga jelas merasakan bahwa apa yang terprodusasi dalam tubuh Ye Xuan adalah energi sejati. Kekaisaran Yuan merupakan tetapi kamu tidak Yu Chuan, tampaknya kamu telah memutuskan untuk mengalahkan kami. Zhao Chongguang berdiri, memegang bahunya yang hampir patah. Bab 155, bertarung sampai mati. Yu Chuan sedikit mengangkat sudut mulutnya, apakah menurutmu masih ada harapan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dan berkata dengan suara nyaring, kamu bukan satu-satunya di alam dalam sejati. Saat dia berbicara, aura yang lebih kuat daripada kebanyakan orang hadir di depan. Kau berbicara, apa? Lebih kuat dari siapa lain? Ternyata ada orang alam luar yang dikasih kekaisaran selanjutnya. Aku orang kau sudah mati. Tuan berkata, sekarang, dua mereka pasti bisa membunuh musuh secara tiba-tiba. Meskipun demikian, rakyat Kekaisaran Api tidak takut, karena mereka masih mempunyai kartu truf. Zhao Mubai, kalau begitu lihatlah aku, siapakah aku? Sebuah suara tua terdengar, dan seorang pria berpakaian hitam keluar dari sisi Kekaisaran Api. Dia melepas topi dan syal wajahnya, memperlihatkan wajahnya. Ketika mereka melihat wajahnya, ekspresi Zhao Mubai dan lainnya aku tidak menyangka kamu ada kabarnya. Kau banyak berkata dengan kaget. Kemudian yang disebutkannya adalah kaisar sebelumnya dari Kekaisaran Api, yang berada di puncak alam bulan sejati. Tidak, ini bukan puncak alam bulan sejati. Aura yang dipancarkan kemudian menjelaskan bahwa di alam misteri sejati. Tidak bagus. Orang-orang Kekaisaran Xuan yang terkejut. Dalam sejati. Dengan pedang cahaya dingin, dia dapat mengalahkan Master Alam Xuan sejati. Membunuh kedua belah pihak. Menyerang dalam sekejap. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan kilatan pedang dan bayangan membingungkan. Sekarang, Ye Xuan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Kekaisaran Api memiliki dua penguasa alam dalam sejarah, sementara mereka hanya punya satu. Meskipun mereka memiliki
Kekaisaran Yuan yang akan berakhir. Siapapun yang berani mempertahankan Kekaisaran tiba-tiba gelombang kemarahan muncul dalam hatinya, dan Yeshuan langsung memanggil senjata spiritual tingkat mulia. Serang target dari jarak 1 meter. Serang target dari jarak 200 meter. Serang target dari jarak 1 meter. Dalam sekejap, dia merasakan 3 serangan cepat. 2 orang kuat dari Kekaisaran Amerika dapat orang ini tidak lain adalah Zhao Chongguang, Kaisar Kekaisaran Suanyang. Meskipun dia baru saja terluka oleh para penguasa Kekaisaran Angin Hitam, hanya bahu kirinya saja. Tangan kanannya masih bisa bergerak. Ditambah dengan senjata spiritual tingkat menengah, efektivitas tempurnya masih cukup tinggi. Misinya sekarang adalah melindungi Yeshuan, Zhao Pan dan Jiang Xian. Namun, Yeshuan tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Paman, lindungi mereka berdua. Yeshuan berteriak dengan suara rendah dan bergegas keluar. Busur pemburu bintang di tangan Yeshuan hilang, digantikan oleh jangkaan. Anak baik, beraninya kau membunuh orang-orang dari Kekaisaran Angin. Prajurit di tahap tengah alam hilang sejati bergerak dengan marah dan membunuh Yeshuan. Untuk seorang prajurit tingkat tinggi, kekuatan serangan dan kekuatan sangat kalau pukulan ini mengenai. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman digital. Sudah masuk. Namun, jika sudah menyangkut pertarungan tinju, Yeshuan tidak pernah takut pada siapapun. Seni bela diri tingkat spiritual, auman harimau dan serigala. Raungan tingkat ganda. Ledakan. Lengan pendekar tingkat tengah alam esensi sejati ini patah dalam sekejap. Suara renyah bercampur dengan kebisingan keras. Itu suara tulangnya yang patah. Kamu baru saja berada di tahap tengah alam roh sejati, dan kamu berani membuatku kesulitan. Mati saja. Saat lawan kehilangan kemampuan menyerang untuk sementara, Yeshuan tiba-tiba membunuh pedangnya dengan tangan kanannya. Tingkat ketiga pedang 10.000 bunga. Enga. 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 72 sisi tajam dengan mudah menembus pertahanan energi sejati prajurit itu dan menusuk tubuhnya. Kepala, tenggorokan, dan jantungnya semuanya terkena, menyebabkan dia meninggal seketika. Obral kilat. Pedang Wan Hua adalah seni bela diri favorit Yeshuan. Sungguh sulit untuk bertahan melawannya. Kecuali seseorang memiliki seni bela diri defensif tingkat spiritual atau kecepatan yang melebihi Yeshuan, Yeshuan tidak akan gagal. Tubuh prajurit itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Beberapa prajurit di sekitar sudah terkejut. Seorang pendekar tingkat tengah alam Yuan sejati tewas seketika. Apakah anak ini berada di tingkat alam Yuan sejati? Namun, saat mereka masih terkejut, Yeshuan sudah menyaksikan kematian lalu sebaliknya lagi. Skala besar seperti yang sedang ditambah sekarang, sangat tidak untuk berkaitan Bantu sudah teratai. Bantu sudah
Dia memanfaatkan kesempatan itu dan menghempaskan Zhao Mulian, dan sekaligus merampas pedang cahaya dingin milik Zhao Mulian.